makanan mereka. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang seperti itu sangat disenangi oleh siswa kami, dan kami di sini sangat tertantang, di kurikulum ini sangat tertantang untuk menyajikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Mungkin sampai di sini penjelasan saya, semoga bisa menginspirasi sahabat GTK yang ada di Nusantara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mira atas sharing pengalamannya dalam mengimplementasikan capaian pembelajaran serta pemanfaatan platform Merdeka Mengajar kepada kami dan sahabat GTK semua. Izin kepada Bu Mira untuk tetap bersama dengan kami hingga akhir acara. Baik. Sahabat GTK yang kami banggakan, kita telah menyimak penjelasan dari para narasumber yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kami telah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat GTK yang telah masuk di kolom Q&A. Kepada Bapak Ibu narasumber, mohon kesediaannya untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saya akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Sofi dan Ibu Anneke. Mohon dapat menjawab pertanyaan secara ringkas dan to the point. Pertanyaan pertama dari Santi Vera Mulyani dari SMA Negeri 1 Muara Sugihan. Pertanyaannya adalah, apa persamaan dan perbedaan antara kompetensi dasar dengan capaian pembelajaran? Bagaimana cara merancang pembelajarannya? Silakan kepada Bu Sofi untuk bisa membantu menjawab. Baik, mungkin Bu Sofi sedang mengalami kendala teknis ya Bapak Ibu. Baik, Bu Dwi, terima kasih Bu. Oh ya. Baik, silahkan Ibu Sofi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sepertinya Bu Sofi sedang mengalami kendala teknis. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bayu Handayani. Pertanyaannya adalah, pada platform Merdeka Mengajar, apakah kita bisa mempelajari atau membuka setiap materi sesuai kebutuhan atau harus berurutan? Ini terkait platform Merdeka Mengajar, mohon bantuannya Bu Anneke untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Pertanyaan yang baik sekali dan memang ini sering sekali ya ditanyakan. Jadi memang keunggulan dari PMM atau platform Merdeka Mengajar adalah dapat diakses kapan saja dan di mana saja, termasuk fitur pelatihan mandirinya. Seperti yang tadi disampaikan, kami memang menyediakan rekomendasi alur pembelajaran, namun topik-topik pelatihan mandiri dapat diakses dan diselesaikan sesuai dengan kebutuhan guru masing-masing. Jadi, Bapak Ibu sahabat GTK memiliki kemerdekaan untuk mengatur topik, waktu, dan durasi pelatihan secara mandiri. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Anneke. Baik, Bu Sofi sudah bergabung kembali dengan kami. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Izin menyampaikan pertanyaan dari Santi Vera Mulyani dari SMA Negeri 1 Muara Sugihan. Pertanyaannya adalah, apa persamaan dan perbedaan antara kompetensi dasar dengan capaian pembelajaran? Kemudian bagaimana merancang pembelajarannya? Silakan Bu Sofi untuk menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Santi. Mudah-mudahan kali ini suara saya jelas ya. Jadi persamaan antara KD dan capaian pembelajaran ini sering sekali ditanyakan oleh guru. Keduanya adalah hasil akhir yang ingin dicapai ya. Itu adalah persamaan bukan bagi guru untuk menyusun tujuan pembelajaran yang operasional dan terukur. Hanya di kompetensi dasar mungkin Bapak Ibu guru selama ini sudah
disediakan siswa yang ingin diukur secara spesifik. Sehingga mungkin Bapak Ibu merasa lebih mudah begitu ya membuat tujuan pembelajarannya, sehingga pembelajaran seringkali hanya dimodifikasi sedikit dari KD. Dan capaian pembelajaran hanya memuat kumpulan, bukan hanya ya, capaian pembelajaran itu memuat kumpulan kompetensi, dan di sebagian mapel juga mencantumkan lingkup materi, tetapi tidak di semua mapel. Sehingga Bapak Ibu guru memiliki keleluasaan untuk menentukan tema dan lingkup materi yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi siswa pada akhir fase tersebut. Untuk itu tentunya Bapak Ibu guru perlu merumuskan kompetensi secara spesifik ya, yang lebih operasional dan bisa diukur, dapat diturunkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Kalau proses untuk merancang pembelajarannya tentunya hampir mirip ya AD dengan CP. Dari dulu juga Bapak Ibu guru, siswa, karakteristik mereka untuk merumuskan kegiatan pembelajaran yang lebih kontekstual, itu sudah diperkenalkan kepada Bapak Ibu guru dari dulu. Tetapi dalam kurikulum Merdeka ini lebih kuat dorongannya, motivasi kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan asesmen terlebih dahulu kepada siswa-siswi di awal masa pembelajaran, atau yang saat ini disebut dengan asesmen diagnostik ya. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika mempelajari materi-materi dalam PMM, di sana disebutkan ide, konsep, langkah-langkah untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini hal yang lebih didorong ya pada kurikulum Merdeka ini, dan memang sulit ya untuk mengelola kelas. Seringkali pertanyaan dari Bapak Ibu guru, bagaimana nanti saya harus membantu siswa-siswi saya apabila mereka dikelompokkan berdasarkan kemampuan seperti itu memang kendala. Tapi banyak juga materi-materi praktik baik yang sudah dilakukan guru-guru yang dapat Bapak Ibu pelajari dalam PMM yang memudahkan Bapak Ibu untuk mengimplementasikan bagaimana menurunkan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini. Demikian Bu Dwi jawaban saya. Terima kasih. Semoga menjawab ya Bu Santi. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Sofi dan Bu Anneke. Luar biasa sekali jawaban-jawaban dari para narasumber kita. Baik, sahabat GTK, untuk sesi tanya jawab telah berakhir. Selain jawaban dari para narasumber kita tadi, sahabat GTK sekalian juga dapat menyimak jawaban-jawaban yang telah ditulis oleh panelis di kolom Q&A. Selain itu, sahabat GTK juga dapat membaca buku saku FAQ Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Sahabat GTK juga dapat mulai mengakses platform Merdeka Mengajar. Untuk dokumen struktur kurikulum Merdeka di regulasi, Bapak Ibu dapat juga mengakses pada laman kurikulum.kemdikbud.go.id di bagian unduhan dengan judul Kepmen Pemulihan Pembelajaran. Di laman tersebut, Bapak Ibu juga dapat temukan dokumen capaian pembelajaran untuk semua jenjang, panduan pembelajaran dan asesmen, serta panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai informasi tambahan, untuk sahabat GTK, di bulan Mei ini akan ada updating dokumen dari panduan-panduan tersebut. Kepada Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak atas kesediaannya berbagi dan memberikan pencerahan kepada kami semua terkait kurikulum Merdeka. Sebagai penguat, saya akan menanyakan ke masing-masing narasumber apa pesan singkat atau semangat yang ingin disampaikan untuk peserta webinar kita, terutama kepada kepala sekolah dan guru-guru yang ingin menggunakan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Silakan dari Bu Sofi untuk menyampaikan pesan dan semangatnya. Ya, mohon maaf saya harus mematikan kamera lagi. Tentunya sebagai pendidik kita semua adalah agen perubahan ya Bapak Ibu ya. Sebagai agen perubahan untuk menciptakan dampak kepada siswa-siswi kita, tentunya kita harus terus belajar
dan harus siap mengantisipasi perubahan. Mudah-mudahan dengan semangat baru ini, Bapak Ibu Guru juga terus semangat untuk belajar, karena itu adalah esensi dari seorang pendidik. Kita terus bertransformasi menjadi pendidik yang lebih baik dan lebih baik lagi agar menghasilkan yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Demikian Mbak Dwi, mudah-mudahan terus semangat semuanya. Baik, semangat untuk kita semua. Terima kasih Bu Sofi. Selanjutnya silakan Ibu Anneke. Ya, terima kasih Bu Dwi. Untuk Bapak Ibu sahabat TK sekalian, jangan ragu-ragu untuk segera mengunduh platform Merdeka Mengajar atau mengaksesnya melalui browser di guru.kemdikbud.go.id, karena di sana memang sangat membantu untuk implementasi kurikulum Merdeka, baik untuk mempelajari konsep-konsep yang ada maupun untuk menerapkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi silahkan langsung setelah sesi ini langsung dicoba untuk diunduh dan dipelajari panduan-panduan yang sudah disediakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Anneke. Selanjutnya silahkan Ibu Mira. Baik, terima kasih. Pesan saya untuk Bapak, Ibu, dan sahabat TK yang ada di manapun, jadilah pembelajar sepanjang hayat yang selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Belajarlah sebelum mengajar. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber atas pesan dan semangat serta berbagi praktik baik yang telah disampaikan dalam seri webinar ini. Apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada Ibu Sofi, Ibu Anneke, dan Ibu Mira. Semoga para narasumber sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan untuk terus berkontribusi dalam transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu sahabat GTK, saya ingin mengingatkan kembali bahwa webinar kita kali ini merupakan seri keempat dari rangkaian seri webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Besar harapan kami agar Bapak Ibu sahabat GTK terus mengikuti seri-seri berikutnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sahabat GTK, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar seri 4 Capaian Pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Dwi Setiawati pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada webinar seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.